Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita berdua bakalan ngepresentasiin salah satu prinsip kimia hijau yaitu desain untuk degradasi. Sebelum kita mulai untuk memaparkan materi kita, lebih hendaknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 071. Dan saya Rizkyatul Lelia dengan NIM 104. Jadi yang pertama itu adalah apa sih kimia hijau itu? Nah, kimia hijau adalah pendekatan dalam bidang kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi proses dan produk kimia sambil meminimalkan dampak berbahaya terhadap manusia dan lingkungannya. Jadi meskipun tidak ada reaksi yang benar-benar hijau atau ramah lingkungan, namun penerapan prinsip-prinsip kimia hijau dapat membantu mengurangi resiko pencemaran dan dampak negatif industri kimia. Salah satu prinsip yang penting yang akan kita bahas kali ini adalah desain untuk degradasi. Jadi, desain untuk degradasi itu apa sih? Nah, desain untuk degradasi adalah merancang produk kimia agar setelah digunakan produk tersebut dapat terurai secara alami oleh proses lingkungan seperti mikroorganisme, cahaya, ataupun air. Jadi produk itu tidak dibiarkan bertahan dan menumpuk terlalu lama di lingkungan. Nah, ini contoh dari produk yang desain degradasi, yaitu dengan ini produk spons cuci yang setelah dipakai 100 terdegradasi oleh air. Itu. Lalu selanjutnya itu adalah tujuan dari desain untuk degradasi. Yang pertama itu mengurangi penumpukan polutan di lingkungan. Lalu yang kedua, mencegah bioakumulasi pada makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah menjamin hasil degradasi aman bagi ekosistem. Oke, selanjutnya. Untuk penerapan, yang pertama menggunakan bahan yang mudah terurai di alam, yaitu biodegradable. Contohnya, bioplastik PLA dari pati jagung, sedotan biodegradable, dan kemasan kompos. Yang kedua, mendesain produk agar tidak tertahan lama di lingkungan setelah digunakan. Contohnya, kantong belanja ramah lingkungan yang cepat hancur saat terkena air. Dan yang ketiga, memastikan hasil penguraian tidak beracun. Contoh, surfaktan deterjen yang setelah terurai menjadi senyawa aman bagi biota air. Dan yang keempat, menggunakan bahan baku dari sumber alami atau terbarukan. Contohnya, serat selulosa dari tanaman sebagai pengganti plastik sintetis. Yang kelima, mempertimbangkan siklus hidup produk sejak awal pembuatan. Contohnya, produk kemasan yang dirancang untuk mudah dikomposkan setelah dipakai. Dan yang terakhir, yaitu menghindari bahan kimia yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Contohnya seperti mengurai penggunaan plastik PVC atau pestisida organoklorin. Untuk menerapkan desain degradasi itu pasti ada tantangannya kan. Nah, tantangannya itu yaitu biaya produksi lebih mahal dibanding bahan konvensional. Yang kedua, ketahanan dan kualitas produk terkadang lebih rendah. Dan yang ketiga, memerlukan teknologi dan riset lebih lanjut untuk memastikan degradasi aman. Next. Yang keempat, belum semua daerah itu memiliki fasilitas pengolahan limbah biodegradable. Dan yang kelima, kurangnya edukasi industri untuk beralih dari material lama yang sudah mapan. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah, desain untuk degradasi adalah prinsip kimia hijau yang memastikan suatu produk dapat terurai dengan aman setelah digunakan. Lalu, prinsip ini mengurangi pencemaran, mencegah kerusakan lingkungan, serta melindungi makhluk hidup dari bahan kimia berbahaya. Dan meskipun masih menghadapi tantangan seperti biaya dan teknologi, penerapannya sangat penting untuk masa depan kita. Oke, sekian untuk presentasi kami. Apakah ada pertanyaan?
Oke, di sini ada pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Naila Majid. Jadi pertanyaannya itu di antara contoh penerapan seperti PLA, surfaktan ramah lingkungan atau kantong biodegradable, penerapan mana yang paling besar menimbulkan tantangan pada skala industri dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesulitannya? Jadi untuk jawaban dari Kak Naila, surfaktan ramah lingkungan dan kantong biodegradable PLA merupakan yang paling menimbulkan tantangan pada skala industri. Hal ini karena biaya produksinya lebih tinggi. Proses pembuatannya juga membutuhkan teknologi yang lebih kompleks, serta kualitas dan ketahanannya yang masih lebih rendah dibandingkan plastik konvensional. Selain itu, fasilitas pengolahan limbah biodegradable yang belum merata membuat proses degradasi PLA tidak selalu optimal. Faktor-faktor ini yang membuat penerapan PLA lebih sulit dibandingkan dua contoh lainnya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Zahra Aimin dari kelompok 7. Jelaskan mengapa bahan atau produk yang dirancang untuk dapat terurai secara alami atau degradable seringkali memiliki biaya produksi yang lebih mahal dan terkadang memiliki ketahanan atau kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan konvensional. Jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang kami pikirkan itu adalah bahan atau produk yang dirancang agar mudah terurai secara alami umumnya lebih mahal dan kadang memiliki ketahanan lebih rendah karena proses pembuatannya membutuhkan teknologi khusus dan bahan yang berbeda dari plastik konvensional. Bahan biodegradable biasanya berasal dari sumber-sumber alami. Contohnya tuh seperti pati atau selulosa yang harganya lebih tinggi dan produksinya tidak semasif bahan plastik konvensional. Jadi ya makanya bahannya itu lebih mahal dari bahan plastik konvensional gitu. Selain itu, proses untuk membuatnya juga mudah terurai, mengharuskan struktur materialnya lebih rapuh atau sensitif terhadap kondisi lingkungan, sehingga daya tahan dan kekuatannya tidak sebaik plastik biasa. Kombinasi kebutuhan riset tambahan, proses produksi yang belum efisien, dan keterbatasan sifat material membuat produk degradable cenderung lebih mahal serta memiliki kualitas yang belum setara dibandingkan bahan konvensional. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini dari kelompok 2, Siva Antonia Arjuna. Pertanyaannya adalah, berdasarkan konsep desain untuk degradasi, jelaskan bagaimana perancangan produk kimia yang dapat terurai secara alami dapat membantu mengurangi penumpukan polutan di lingkungan serta mencegah bioakumulasi pada makhluk hidup. Dalam jawabannya, itu minta diberikan contoh penerapan nyata seperti penggunaan bahan biodegradable, desain produk yang mudah terurai, dan pemilihan bahan baku terbarukan. Dan mengapa prinsip ini penting diterapkan dalam pengembangan produk modern, terutama yang berpotensi mencemari lingkungan. Oke, jadi untuk penerapan nyatanya itu sudah kami sebutkan ya tadi di slide sebelumnya. Nah, ini yang ini. Nah, jadi prinsip desain untuk degradasi adalah merancang produk kimia agar mudah terurai secara alami setelah dipakai atau setelah digunakan. Jadi biar itu tuh tidak menumpuk di lingkungan dan tidak menyebabkan yang namanya bioakumulasi pada makhluk hidup. Nah, contoh penerapannya seperti yang dilihat yaitu bioplastik PLA dari pati jagung, terus ada juga kemasan kayak sedotan biodegradable, terus juga ada ini kantong belanja, surfaktan deterjen. Nah, itu tuh contoh penerapan nyatanya ya. Nah, prinsip ini tuh penting karena dapat mengurangi polusi jangka panjang, melindungi kesehatan lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari kelompok 3, Hasni Mirza Fakhrul Rahman, yaitu, oke dia tanya, di sebuah desa
Penggunaan pestisida cabai menyebabkan residu kimianya menetap di tanah dan larut ke sumur, sehingga air terasa pahit dan menimbulkan iritasi. Hal ini terjadi karena pestisida tersebut sulit terdegradasi secara alami. Berdasarkan kondisi ini, bagaimana seharusnya pestisida dirancang agar tetap efektif namun mudah terurai setelah digunakan? Apa resiko jika degradasinya terlalu cepat atau terlalu lambat, dan bagaimana mikroba atau enzim dapat membantu mempercepat proses penguraiannya? Oke, untuk jawabannya yaitu pestisida itu emang seharusnya dirancang efektif membunuh hama, tetapi mudah terurai menjadi senyawa tidak beracun setelah digunakan. Jadi, jika degradasinya terlalu cepat atau mungkin pestisidanya nggak bekerja terlalu efektif dan terlalu lambat, itu bisa terjadi pencemaran tanah, air, dan terjadi bioakumulasi yang berbahaya. Mikroba atau enzim dapat membantu mempercepat penguraian pestisida melalui proses bioremediasi namanya, sehingga residu berbahaya dapat berubah menjadi senyawa yang lebih aman. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dari keempat pertanyaan itu kita tutup ya sesi pertanyaannya, dan akhir kata dari kita yaitu terima kasih untuk perhatiannya, dan maaf jika ada salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.